Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan adanya channel ini para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah disampaikan di channel ini, dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya menekankan untuk kita selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi ketika Anda di dalam kesulitan, di dalam waktu kepepet, maka ketika Anda bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi arti dari wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, yaitu memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi dari manapun arahnya, dari segala penjuru, Allah akan memberi rizki kepada orang-orang yang bertakwa. Dan dilanjut dengan ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa berserah diri hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dalam artian yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menolong pada hambanya yang bertakwa dan menyelamatkannya hambanya yang bertakwa. Jadi ketika seseorang bertakwa, maka Allah akan menolong orang tersebut ketika di dalam kesusahan ataupun dalam kehimpitan ekonomi ataupun masalah rumah tangga, Allah akan menolongnya dan menyelamatkannya. Kemudian innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Jadi susah itu ada batasnya, senang itu juga ada batasnya. Ketika Anda diterpa masalah itu juga ada batasnya, pasti ada solusinya. Seperti itulah arti dari innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan Ismullahal A'zam, yang mana Ismullahal A'zam ini apabila dibaca atau diamalkan, maka apapun hajatnya, apapun keinginannya cepat terwujud, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ismullahal A'zam ini
disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil azam fi hatainil ayataini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim wa fatihati suratil al-imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akhrajahu Abu Dawud nomor hadis 1496, yang mana artinya sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, asma Allah yang agung yaitu ada di dua ayat ini, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa war rahmanur rahim, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 163. Kemudian alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini ada di surah Al-Imran ayat 1 dan 2. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 1496. Jaminan dari orang yang mengamalkan Ismul Azam ini yaitu idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, yaitu apabila seseorang yang mengamalkan Ismul Azam ini, apabila ia berdoa maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ia meminta akan diberikan sesuai yang apa dimintakan oleh seseorang yang mengamalkan Ismul Azam ini. Dan bagaimana caranya mengamalkan Ismul Azam ini? Yaitu ketika Anda mempunyai hajat, Anda mempunyai keinginan yang belum terwujud, maka ketika Anda berdoa dimulai dengan membaca Ismul Azam ini, seperti contohnya Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, semoga tanah atau rumah saya laku di bulan ini. Atau Anda yang mempunyai hutang, ya Allah, semoga di bulan puasa ini hutang-hutang saya dibebaskan. Atau ya Allah, semoga saya bulan puasa mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Atau bagaimanapun lah pokok hajat-hajat yang Anda inginkan. Amalan ini langsung dari Rasulullah SAW, yang mana jaminannya yaitu idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, yaitu yang mengamalkan Ismul Azam ini apabila ia berdoa maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ia meminta apapun permintaannya maka Allah akan segera memberikan apa yang dimintanya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.